Mohon maaf Prof. Menteri, karena ini pentas mungkin kita di rumah anak dan bapak. Tapi kali ini kita sama-sama warga kampung mana Pak? Ini Teluk Naga. Teluk Naga. Dan kalau Bang Haji sudah di situ, kalau di sini Anda warga Teluk Naga itu. Silakan Prof. Menteri, mohon maaf. Bapak Ibu, saya semakin terancam. Jadi kemarin saya sama Bang Roma, Pak, ya. Sampai jam 11 malam ya Bang Roma ya. Kami bersama beliau di kamar di studionya luar biasa ya. Jadi tempat bersemedi, tempat berkontemplasi. Ya, jadi pantas banyak karya-karya Bang Roma lahir di tempat itu ya. Mungkin kalau saya diizinkan nginep 3 hari mungkin juga saya bisa mengarang lagu dangdut berapa. Jadi Bang Roma kami sangat appreciate Pak ya. Harusnya Bang Roma yang harus mendapatkan penghargaan yang tertinggi ya. Karena per hari ini belum pernah kita menjumpai ada duanya Bang Roma. The only one Roma in the world. Yes. Iya. Dan bukan sekedar Roma. Bang Roma bukan sekedar penyanyi dangdut, tapi dia juga adalah sebetulnya lebih menonjol adalah pendakwah yang menggunakan seni untuk berdakwah. Ya. Luar biasa. Lagu-lagunya tadi kita simak ya kan. Lagu-lagu kemarin juga. Jadi mungkin saya ingin bertanya Bang Roma ya. Inspirasi cerdas itu diperoleh di malam hari atau di siang hari atau sedang kapan? Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Sejauh ilham itu turun, maka langsung kita eksekusi. Jadi ilhamnya memang dari atas, semua dari atas. Jadi yang anytime, anywhere itu hanya wali Pak yang bisa. Kalau kita masih menunggu malam, karena belum wali. Tapi kalau wali itu siang dan malam sama aja. Jadi Bang Roma ini adalah multi talenta ya. Kalau kita lihat film-filmnya, saya pernah melihat filmnya Bang Roma dulu ya. Dia juga ternyata pesilat, dia juga karateka, dan dia juga macam-macam. Jadi Bang Roma ini bukan main. Kita perlu ahli waris intelektual, spiritual Bang Roma. Adinda mungkin saya ingin tanya dulu ya, kira-kira sudah berapa persen yang bisa mengikuti ayah? Kalau berapa persennya saya tidak bisa menilai, yang jelas saya terus mohon doa restu dengan Papa, dengan panjenengan Prof. Menteri juga untuk selalu berproses. Itu saja yang bisa saya pastikan. Luar biasa ya. Ayo. Iya. Saya nggak ditanya Pak. Ya. Kalau ini saya ketika waktu menjadi PR3, wakil rektor 3 di UI. Iya betul. Dia memang seorang provokator. Benar. Ketika dia jadi tokoh mahasiswa, tiga kepala negara yang jatuh. Benar. Tapi provokator intelektual Pak. Ya, tapi saya hanya kepala desa. Ini kan baru kepalanya Pak, belum lihat buntutnya Bapak. Baik, Ya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Bang Haji sudah hadir di sini, Pak Menteri sudah hadir di sini. Ada apa gerangan? Apa yang akan dilakukan Pak Menteri? Saya lihat di belakang ada sesuatu ini. Coba kita panggil adik-adik kita. Wah, ini saya sendiri tidak tahu ya. Mungkin hanya pusulap merah yang tahu. Silakan Pak Menteri. Ini untuk siapa? Untuk Bang Haji. Itu tahu. Saya kira untuk kepala desa ya. Bukan Pak, saya nggak berhak menerima Jadi ini Pak. jangan dilihat apa yang ada di sini Bang Roma ya. Tapi lihatlah hati kami semuanya yang ingin mendoakan Bang Roma untuk melanjutkan misinya ya, dakwah dan seni. Boleh nggak kita minta izin dibuka ini ya? Iya, siap. Ya. Silakan. Jadi ini dari sebuah ketulusan yang datang dari kami Bang Roma ya. Dan silakan. Bang Haji boleh dibuka apa isinya? Wow, dibalik ternyata.
Awas, awas. Jadi ini Bang Roma di masa sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Ini sedang bandel-bandelnya Pak Menteri. Tahun berapa ini Bang Haji? Usia 30-an mungkin. Wow. Sekarang kan saya 38. Ya. Itu 30-an. Saat itu Bang Haji udah bisa naik kuda tuh. Di filmnya kan naik kuda ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, inilah bentuk apresiasi yang diberikan kepada Pak Menteri, kepada Bapak Haji Rhoma Irama. Dedikasinya sangat besar dalam hal kebangsaan, kemudian toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui lagu-lagunya Bang Haji ya. Kita dengar tadi lagu-lagunya Indonesia. Kemudian Dan saya minta seluruh pejabat eselon 1 yang hadir ya, silakan mendampingi kami di sini berfoto bersama Bang Rhoma ini. silakan. Pak Sekjen, Pak Dirjen ya, Pak Kepala Badan. Iya, masih ada ya. Iya, ini silakan. Jadi kita tidak membesarkan Superman, Pak. Yang ada di Kementerian Agama ini adalah super team. Iya. Ada dari Hindu, Buddha, Kristen mana tadi? Siapa Bapak? Pak Sekjen. Iya. Bimas kita Islam, Kristen. Berfoto bersama sejenak bersama Menteri dan para jajaran di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ini Bang Haji boleh di kesebelasan kami di Kementerian Agama ini, Pak. Ya, silakan diambil gambar, berfoto. Bapak nggak jadi tausiah. Langsung. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Sambutan aja. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Menteri sedikit. Ini menyongsong tahun 2025. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan semakin baik ke depan. Silakan Pak Menteri. Baik, di hadapan teman-teman semuanya ya, Pak Bang Haji, saya akan mengawali dengan sebuah pantun. Wah, Ke Taman Mini kita menyaksikan lukisan. cakep. Ya. Menonton Bang Rhoma mendendangkan beberapa tembang. Cakep. Ya. Indah niang menyaksikan keharmonisan yang dipamerkan oleh Balitbang. Wah, Ke Semarang membeli wingko babat. Cakep. Jangan dimakan terburu-buru. cakep. Akhir tahun kita bertobat. Ya, tahun baru kita jemput dengan energi baru. Woi, mantap. Jadi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh para rekan-rekan semuanya, pejabat eselon 1 dan 2 yang hadir. Tentu yang paling istimewa adalah tamu kita pada malam hari ini, idola kita bersama ya, pendukung Kementerian Agama dalam berdakwah, menyampaikan syiar-syiar kebenaran, Bapak Kiai Haji Rhoma Irama. Jadi hari ini kita lantik beliau dengan sebuah predikat yang sesungguhnya sudah benar ya. Jadi Bapak Kiai Haji Rhoma Irama ini benar-benar saya tidak pernah menyaksikan ada seorang
yang digubah dalam beberapa bentuk disertasi, master. Bahkan ada informasi bahwa itu sekarang sudah ada 20-an disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas tentang siapa Rhoma Irama sesungguhnya. Saya kira tidak gampang untuk diangkat menjadi sebuah topik disertasi. Terakhir Pak Saifuddin ya Bang Rhoma ya, kemarin yang dari Palembang, itu saya kira diantara seluruh ada ya orangnya. Saya kira diantara disertasi yang pernah saya baca ya, ada yang berbahasa Inggris, satu dari Inggris, satu dari mana itu, dari Eropa satu ya. Tapi yang paling lengkap itu adalah yang ditulis oleh Adinda Saifuddin ini yang dari Palembang. Itu lengkap. Silakan ke sini. Ya. Mana? Sini aja dong. Jadi ini yang memperkenalkan Bang Haji dari sudut akademik ya. Dan ya, disertasinya pun juga sangat menarik ya, dan dia hafal lagu-lagunya, film-filmnya. Jadi alhamdulillah suaranya juga bagus nih. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita mengangkat sebuah performance baru di Kementerian Agama, yaitu kita menciptakan suatu kreasi ya, yang tidak membosankan seperti ini. Saya kira kita senang ya, daripada di gedung-gedung kemudian juga tegang semuanya. Ini dari tadi kita saksikan, kalau teman-teman menyimak penampilan-penampilan yang ditampilkan oleh seniman muda kita, itu syarat dengan makna itu ya. Lagunya pun juga syarat dengan makna, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian juga di tempat ini, di Taman Mini ini juga syarat dengan makna. Karena itu mari kita memulai tahun baru ini ke depan ini dengan sebuah energi baru, dengan sebuah penampilan baru, dan insya Allah mudah-mudahan kita mencapai apa yang kita sasar di masa akan datang. Bapak Ibu sekalian, kami ingin juga menyampaikan ya bahwa Kementerian Agama sedang mendapatkan banyak PR dan tantangan baru ya. Tadi pagi kami rapat di istana ya. Betul-betul Kementerian Agama itu diharapkan untuk menjadi instansi yang mampu membersihkan berbagai macam noda-noda yang melekat di dalam bangsa Indonesia ini. Termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan haji ya. Dan Pak Prabowo sendiri selaku Presiden akan ikut serta memantau penyelenggaraan haji tahun ini. Dan insya Allah memang kita bertekad mudah-mudahan pelaksanaan haji tahun ini, artinya tahun depan, di samping murah juga kualitasnya bertambah. Jadi ada yang murah tapi pesawatnya pesawat tua. Jadi kita tidak boleh menjadikan jamaah haji pembayaran ONH itu murah tetapi kualitasnya rendah. Jadi tetap pesawatnya harus baru, ya hotelnya harus bersih, makanannya harus bergizi, tapi murah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berhasil menekan segala bentuk kebocoran-kebocoran. Ini obsesi kami, belum menjadi kenyataan. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Balitbang yang menggagas acara ini, sangat menarik ya saya kira ya. Dan mudah-mudahan ke depan insya Allah kita akan menampilkan penampilan-penampilan yang memberikan gairah baru supaya kita semuanya bersemangat untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama. Amin. Terima kasih tentunya kepada Bang Rhoma ya, kalau boleh pada malam ini kita angkat beliau sebagai salah seorang keluarga besar Kementerian Agama ya. Boleh. Iya. Kami memang kemarin diundang secara khusus ya Bang Rhoma ya, Bang Haji, di dalam acara apa namanya Bang? Podcast Bisikan Rhoma. Iya, Bisikan Rhoma ya. Jadi bincang asik bareng Rhoma. Ya, saya ingin mendengarkan bagaimana tanggapan Bang Rhoma terhadap pernyataan-pernyataan spontanitas saya kemarin di tempatnya Bang Rhoma.
Baik, terima kasih. Kemarin ada 3 poin kalau nggak salah yang disampaikan Pak Menteri yang sangat menginspirasi, yang menjadi inspirasi yang saya maksud dari bangsa ini. Yang pertama, beliau menyatakan jangan sampai segelintir orang menguasai kekayaan alam kita, sementara rakyat Indonesia yang berjuang hanya menjadi penonton saja. Jadi ini saya melihat komitmen beliau untuk mencapai Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 kalau nggak salah, bahwa tanah, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi dalam hal itu saya lihat concern beliau. Yang kedua, bahwa mengenai moderasi beragama, ini sangat menarik. Beliau menyatakan bahwa saya tidak sependapat dengan istilah moderasi beragama, karena semua agama itu sudah baku dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa didemoderasi. Jadi yang benar kata beliau adalah kerukunan antar umat beragama. Ini satu poin yang luar biasa, bahwa memang agama tidak bisa dimoderasi. Yang harus dilaksanakan adalah bagaimana di dalam perbedaan-perbedaan yang ada ini kita bisa menjadi rukun sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat manusia. Karena semua agama memiliki truth claim masing-masing. Semua agama memiliki truth claim, oleh karena itu tidak mungkin menciptakan kerukunan agama. Yang mungkin adalah kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, beliau sangat bijak ketika ada masalah-masalah di kalangan umat, maka diserahkanlah kepada pemimpin-pemimpin umat itu sendiri. Pemerintah hanya bersikap merealisasikan apa yang menjadi fatwa daripada pimpinan-pimpinan umat itu. Terima kasih sekali Pak Menteri. Saya yakin ini akan mencerahkan bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Terima kasih Pak. Ya, jadi moderasi isinya adalah kerukunan. Jadi saya kira itu poinnya. Kemudian juga Bang Roma pintar memancing kemarin di dalam pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi memang yang keluar itu adalah intelektualitas. Ya, inilah Bang Roma. Biasanya seniman itu cerdas-cerdas Bang. Jadi insya Allah baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita ucapkan sekali lagi tepuk tangan kepada Bang Haji. Ya, tentu kita juga mengapresiasi kepada para seniman muda kita di sini. Jadilah seniman-seniman seperti Bang Roma ya, yang mampu memberikan pencerahan, penceriaan kepada warga umat masyarakat bangsa Indonesia. Dan terakhir sekali kami ingin mengajak kepada kita semuanya, mari kita betul-betul membiasakan diri hidup di tengah perbedaan tanpa menimbulkan ketegangan satu sama lain. Jadi bukan bukan kita akan menyatukan sebetulnya. Kalau pendapat saya bukan bagaimana menyatukan, tetapi bagaimana membiasakan diri kita itu hidup di tengah perbedaan tanpa ada ketegangan satu sama lain, tapi yang ada adalah kedamaian. Nah, itulah saya kira substansi umat beragama. Iya. Izin Pak Menteri. Ya. Izin mohon maaf ini. Pak Menteri kemarin juga menyatakan bahwa kenapa? Karena perbedaan itu sunatullah. Ya. Allah lah yang menciptakan perbedaan-perbedaan itu, sehingga tidak layak kita kalau tidak setuju tentang perbedaan itu. Jadi demikian Pak Menteri mari menyatakan bahwa perbedaan adalah sunatullah yang harus kita hargai, kita hormati. Iya. Indonesia itu lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak. Jadi Indonesia lukisan yang sangat indah. Ya, sangat indah lukisan Tuhan. Dan itu adalah buah pena Tuhan sendiri yang melukis Indonesia seperti ini. Dan
jualan kita itu ke luar negeri sebetulnya lebih penting daripada minyak, lebih penting daripada komoditi yang lain adalah kerukunan itu sendiri. Dan itu juga diakui oleh Presiden bahwa tanpa kerukunan kita nggak mungkin ada kebanggaan apapun. Dan inilah teman-teman, mari kita mendukung apa yang digagas oleh Bapak Presiden kita. Pertama tadi yang disampaikan itu bukan kata-kata Bang Romani, tapi spirit yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa tidak boleh segelintir bangsa Indonesia menguasai mayoritas kekayaan alam ini, itu tidak adil. Dan Undang-Undang Dasar kita dengan Bang Roma tadi ya. Karena itu Kementerian Agama ini akan memberikan dukungan spiritual kepada gagasan Bapak Presiden. Artinya gini, mestinya jembatan itu berlaku untuk 50 tahun targetnya. Tapi kalau moralitasnya itu kropos, maka itu 1 tahun sudah roboh, bahkan belum diresmikan sudah hancur. Kenapa? Di situ tidak ada spiritualitasnya. Semua bangunan monumental itu 7 keajaiban dunia itu dibangun di atas landasan spiritualitas. Piramida di Mesir itu spiritualitas monofisik. Ya, Ka'bah di Mekah, Borobudur di Indonesia, kemudian Menara Miring di Italia, kemudian juga benteng di Cina, ya. Kemudian juga semua bangunan monumental itu adalah karya-karya spiritual. Kalau Bapak melihat Ibu lukisan-lukisan di Roma, ya, tempatnya Paus itu sangat menakjubkan. Itu karena ada sebuah keterlibatan spiritual. Semua karya-karya spiritual itulah yang monumental. Mari kita berniat, lakukanlah perbuatannya dengan niat lillahi ta'ala, pasti akan monumental. Jadi filosofinya sangat seperti itu. Bang Roma, kita mohon semoga dalam waktu ke depan ini kami membutuhkan sebuah gubahan lagu tentang betapa pentingnya toleransi di Indonesia. Kami sudah memeriksa lagu-lagunya Bang Roma, temanya seperti itu, tapi kami mohon kalau seandainya ada satu lagu yang sangat spesifik yang bisa menggugah kita semuanya untuk lebih kompak, menyatu lagi, itulah yang kita harapkan. Semoga itu nanti akan menjadi hadiah buat bangsa Indonesia, umat Islam, umat Kristen dan Hindu, Buddha, Konghucu, dan setiap kali mendengarkan lagu itu akan tergugah bahwa betapa pentingnya kebersamaan. Insyaallah. Terima kasih. Insyaallah. Baik. Terima kasih Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, yang sudah memberikan banyak sekali pandangan kepada kita, terutama menyambut di tahun 2025 nanti.